Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berikut selawat dan salam kita senantiasa haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang luar biasa. Setiap gerak-gerik beliau menjadi sunnah yang diikuti oleh umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bacakan hadis Umdatul Ahkam yang ketiga, yang berbunyi, An Abdillah bin Amr bin al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar, yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As dan Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha, mereka semua mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Sangat pendek. Celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh oleh air wudu dengan api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan tentang orang-orang yang terburu-buru dalam berwudu sehingga ia melewatkan tumitnya dari basuhan air wudu. Hadis ini sababul wurudnya adalah dalam suatu salat asar, ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hampir bertakbir. Kemudian ada para sahabat yang terlambat, terburu-buru. Mereka saking terburu-burunya, mereka tidak menyempurnakan wudhu sehingga tumit-tumit mereka masih kering dari air wudhu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu dengan sentuhan api. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-aqab artinya adalah tumit-tumit. Al-aqab artinya adalah tumit-tumit. Aqab atau tumit ini merupakan bagian yang mungkin sebagian orang menganggapnya sepele. Dia sudah menyempurnakan tangannya, menyempurnakan wajahnya, menyempurnakan basuhan di kepalanya. Akan tetapi di bagian kaki ia melewatkan sedikit. Kesalahan sedikit, ketidaksempurnaan sedikit di bagian tumit ini oleh Rasulullah SAW saja tidak bisa ditolerir. Apalagi dalam anggota-anggota lain yang lebih penting dan lebih jelas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Syafi'i ada 6 rukun wudu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian yang ketiga mengusap sebagian rambut, yang kelima adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki, kemudian yang terakhir adalah tartib atau berurutan. Nah, melewatkan sedikit saja di bagian rukun ini diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini bukan berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang kejam atau bagaimana, bukan. Akan tetapi ini sebenarnya adalah satu pendidikan, edukasi kepada kita kaum muslimin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan hal-hal yang kecil, hal-hal yang detail. Sehingga ketika kita sudah terbiasa memperhatikan hal kecil, hal yang jauh lebih besar daripada itu akan kita perhatikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berisi tentang motivasi untuk menyempurnakan wudu sekaligus ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menyempurnakan wudunya. Tidak menyempurnakan rukun wudu disebutkan oleh beberapa ulama itu merupakan dosa besar. Di 6 rukun tadi, 4 bagiannya, yang 2 adalah niat dan tartib. Akan tetapi sunnahnya misalkan membasuh tangan sebelum wudu atau berkumur atau istinsyaq maka tidak mengapa itu tidak dikerjakan. Tapi barang siapa yang ingin menyempurnakan wudunya itu jauh lebih baik mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak menyempurnakan wudu merupakan satu hal yang dicela oleh Rasulullah SAW. Pun berlebihan dalam menggunakan air wudu, artinya sampai mencuci satu bagian aja 5 kali atau berapa, itu juga termasuk satu hal yang dicela karena termasuk mubadzir, tabdzir ataupun israf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup jangan lupa bahwa tangan, wajah dan kaki itu
para ulama menggunakan istilah al-ghusl. Al-ghusl itu artinya mengalirkan air, yaitu sayalanul ma'. Berbeda dengan kepala yang menggunakan kata masah, sedangkan masah itu artinya hanyalah mengusap. Tangan, wajah dan kaki haruslah dialirkan air. Karena kalau hanya diusap saja mungkin virusnya masih nempel di situ, nggak ikut terbuang dan pergi bersama air yang kita alirkan kepada anggota-anggota wudhu tadi. Mungkin ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Sufah Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.